Nah, lalu saya akan melanjutkan yaitu materi definisi terdiri dari materi definisi awal mulanya Rasulullah berdakwah di Makkah, lalu juga ada tahapan-tahapannya, lalu kemudian ada dalilnya, lalu kemudian ada cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu saya akan menjelaskan yaitu sejarah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul yaitu ketika menginjak usianya yang ke-40 tahun. Nah, tepatnya pada malam 17 Ramadan atau pada Agustus tahun 610 Masehi. Nah, juga di waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkompetensi di Gua Hiro, yaitu sedang berdiam diri. Dan malaikat Jibril pun datang memberikan wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Nah, inilah wahyu pertama yang Rasulullah SAW dapatkan, yaitu dan juga beliau sebagai penobatannya sebagai Rasul, diangkat dari Nabi menjadi Rasul bagi seluruh umat manusia dan tugasnya adalah sebagai berdakwah. Nah, kejadian ini pula juga dijelaskan kepada keluarga terdekatnya dan juga di sini mereka ada yang tinggal satu rumah dan juga bersahabat-sahabat dekat, dan seorang demi seorang diberikan pemahaman yang telah Rasulullah dapatkan dari malaikat Jibril atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga di sini agar mereka meninggalkan menyembah berhala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu-satunya Tuhan, yaitu Yang Maha Esa. Dan juga di sini berikutnya nama-nama yang mula-mula beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Siti Khadijah radhiyallahu anhu, yang selaku istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, yaitu yang masih sangat muda pada putra paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Lalu yang ketiga Zaid bin Harisah, yaitu budaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang ke Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan pemahaman tersebut, seperti itu. Jadi orang-orang yang terpilih ini adalah orang-orang yang pertama kali memasuki Islam, yang menerima Islam, seperti itu. Lalu melalui Abu Bakar pula banyak orang-orang yang memeluk agama Islam, antara lain Utsman bin Affan, Jubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, terus juga Abu Rahman bin Auf, terus juga ada Talha bin Ubaillah dan lain-lain. Lalu juga mereka di sini diberikan gelar Abi Sukwal, yaitu Abi Sukal Awalun, yaitu orang-orang yang terdahulu yang pertama kali memasuki agama Islam. Mereka mendapatkan pelajaran tentang Islam dari Nabi SAW itu sendiri, dan juga secara langsung di tempat yang tersembunyi di rumah Arkam, yaitu Arkam bin Abil Arkom di kota Mekah, tepatnya di rumah gubuk kecil gitu. Awalnya bersembunyi seperti itu. Lalu juga menyiarkan Islam secara terang-terangan. Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan pada surat Al-Mudaththir ayat 1-7, dijelaskan untuk berdakwah secara berterang-terangan kepada bangsa jahiliyah gitu kan, untuk memeluk agama Islam, untuk menyampaikan suatu kebenaran. Nah, di sini juga kemudian turunlah juga surat Al-Hijr ayat 94, yaitu yang memerintahkan Rasulullah untuk menyerukan dan menyiarkan agama secara terang-terangan juga, dan tidak lagi melakukan dengan cara yang sembunyi-sembunyi. Dan sejak itulah Rasulullah juga sendiri menyampaikan lagi gitu kan secara terang-terangan kepada bangsa jahiliyah pada saat itu. Lalu juga di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW menyerukan kaumnya secara umum atau terbuka, dan juga agar manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya satu-satunya Allah yang patut disembah. Lalu juga yaitu semua yang bersifat umum ini di awalnya ditujukan kepada kerabat-kerabatnya, lalu juga pada penduduk Mekah
yang berbagai lapisan manapun, dari yang kaya, sederhana, yang tidak mampu, seperti itu. Lalu juga yang ketiga itu kepada kabilah-kabilah Arab, berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji, seperti itu. Lalu pada mulanya mereka menganggap dakwah Nabi Rasulullah SAW ini sebagai satu, pertama, gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Yang kedua, gerakan yang tidak memiliki yang tidak akan bertahan lama. Terus yang ketiga yaitu gerakan yang tidak perlu diacuhkan. Terus yang keempat yaitu gerakan yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dan beliau dianggap sudah tidak waras lagi atau sakit jiwa oleh para bangsa jahiliyah, para orang-orang kafir seperti itu. Akan tetapi keyakinan dan keteguhan Rasulullah SAW terhadap dakwah secara terang-terangan sudah jelas bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang pantang menyerah dan terus berjuang untuk di jalan Allah, berjihad gitu. Nah, juga akan semakin tegas juga Rasulullah SAW dengan lantang, dengan berani juga menyampaikan suatu kebenaran bahwa sesembahan berhala itu adalah sesuatu yang keliru, dan juga sangat menyesatkan, gitu kan. Lalu apa sih nih strategi yang digunakan Rasulullah SAW pada dakwahnya ini di Mekah tepatnya? Nah, dakwahnya itu dengan cara yaitu ada dalam Nabi Muhammad SAW berfirman, "Serulah kepada Allah atas dasar basyiriyah dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik." Dalam Quran surat Yusuf ayat 108. Dan di sini juga jelaskan bahwa bagaimana gitu kan Rasulullah adalah contoh yang terbaik dalam pergerakan, dalam keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga keberhasilan mengajak manusia kepada jalan Allah, pada agama Allah, yaitu dengan bagaimana hanya tidak dalam kurun waktu 23 tahun beliau sudah mengajak seluruh bangsa Arab untuk memeluk agama Islam secara imbasnya, secara alamiahnya, dan dari generasi ke generasi, dan juga telah menyebar ke seantero jagat raya. Juga jumlah populasi muslim di dunia juga jadi mencapai kurang lebih 1,5 miliar yang tak lepas dari kiprah beliau selama 23 tahun berdakwah. Lalu juga dijelaskan bahwa di sini kan udah dijelaskan gitu kan. Terus juga ada beberapa yang menafsirkan bahwa memberikan keterangan yang dimaksud Rasulullah SAW adalah bahwa atas nama al-sunnah dan al-ilmiyah yang maknanya yaitu didakwah bahwa Allah Subhanahu wa taala hendaklah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah sunnah Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, perintah ini juga sangat logis bahwa dijelaskan bahwa sebab terbukti dalam lembaran sejarah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dan juga benar-benar berhasil telah menggembilangkan, yaitu menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, dan tak berlebihan kalau kemudian seorang peneliti barat yaitu Michael Hort yaitu menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan ada cara-cara dakwah Rasulullah, tahapan-tahapan seperti itu. Nah, itu dakwah dengan cara rekrut nisma atau ad-dawah al-istifa. Nah, dakwah ini yaitu di bidik pertama kepada meliputi dari kalangan istri, dari kalangan wanita istrinya sendiri yaitu Khadijah, dan juga dari kalangan remaja Ali bin Abi Thalib, dan juga dari kalangan pemuka dan tokoh agama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi ya disiarkan kepada mereka gitu kan. Lalu ada dakwah dengan memperdayakan kaum wanita. Nah, yaitu ya seperti membeli budak dan juga memerdekakan wanita gitu kan. Jadi nggak dilecehkan, bukan diangkat derajatnya gitu kepada yang lebih baik lagi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu juga dengan dakwah difokuskannya pada pembiasaan akidah. Nah, ini sangat penting gitu kan, dijelaskan juga ada yaitu yang pertama yaitu dakwah kepada kerabat, dan juga yang kedua yaitu dakwah dengan menggunakan media umum,
Dan juga yang ketiga yaitu dakwah dengan tulisan atau surat yang diberikan kepada para raja-raja sekitar di daerah, dan juga ya seperti udah dijelaskan dalam sejarah juga gitu kan. Lalu reaksi kaum Quraisy terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, jelas sekali kan reaksi kaum Quraisy sungguh luar biasa gitu. Sungguh luar biasa seperti itu gitu kan. Nah, ada yaitu reaksi yang berupa ada berbagai macam. Yang pertama yaitu kemarahan kaum Quraisy, ini intimidasi terhadap umat Islam. Yang ketiga yaitu memengaruhi paman Rasulullah Abu Thalib. Lalu yang keempat yaitu penganiayaan dan hijrah ke Habasyah. Nah, ada substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Yang pertama yaitu memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Yang kedua memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan yang benar. Lalu juga menegakkan ajaran Islam tentang perasaan hak derajat antara manusia. Tidak ada terkecuali, selain yang membedakan adalah takwa mereka. Lalu yang keempat yaitu mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Lalu yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan sabar dan ikhlas dan tegas juga, diantaranya dengan tidak memaksakan kehendak dan juga menyampaikan suatu kebenaran dengan lemah lembut. Nah, adapun hikmah dari dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Nah, yaitu dakwahnya itu yang pertama menyadarkan bahwa melalui kesabaran dan juga keuletan dan berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapatkan pertolongan sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memahami bahwa tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberikan petunjuk atau hidayah bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Nah, lalu yang ketiga yaitu memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan dan rasulnya. Ini terbukti tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 75 dan Al-Baqarah ayat 214. Lalu di sini juga memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga dapat menarik orang yang menimbulkan perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan kepada mereka. Tertuang dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Dan juga di sini meladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah. Artinya tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah yang teladan yang baik, dan juga terutama pada ajaran agama Islam yang didakwahinya. Lalu juga selanjutnya melalui dakwah Rasulullah ini pula bahwa umat manusia, khususnya umat Islam, mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu melalui dakwah Islam juga bahwa Rasulullah SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan antar derajat manusia tanpa terkecuali. Lalu juga selanjutnya yaitu Islam menegakkan ajaran yaitu persamaan derajat antara manusia. Lalu juga melalui penghapusan perbudakan, maka siapapun yang 100 derajatnya maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada juga penerapan sikap dan perilaku yang kita bisa ambil dari materi ini, yaitu yang pertama yaitu memahami bahwa perjuangan Rasulullah itu adalah menyiarkan agama Islam dengan tatanan kehidupan manusia agar tercapai tujuan hidupnya selamat dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu melaksanakan dan melestarikan sunnah Rasulullah SAW yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu.